Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Salve. Selamat pagi, mari kita mendengarkan Injil Tuhan di pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita pada hari ini adalah cinta Tuhan sempurna dan tidak tertandingi. Lukas Penginjil menampilkan golongan Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal, bahwa hidup sesudah kematian itu hanyalah suatu khayalan. Orang-orang Saduki berusaha menjerat Yesus dengan suatu cerita untuk meragukan kebangkitan, yaitu seorang wanita yang dinikahi oleh 7 orang bersaudaranya, semuanya mati tanpa meninggalkan keturunan. Siapa nanti menjadi suami yang sah di dunia seberang sana? Yesus memberi jawaban yang tepat bahwa soal menikah itu urusan dunia. Dalam hidup sehari-hari kita sering bersikap seperti orang-orang Saduki ini. Seakan-akan kita tidak akan mati dan menghadap Tuhan di dunia seberang. Kita hidup seperti tanpa harapan akan menghadap Tuhan pada akhirat dunia. Kita seakan-akan tidak percaya pada hidup yang akan datang. Percaya akan hidup sesudah kematian memberi kita harapan. Tanpa harapan tidak ada masa depan. Lalu apa artinya hidup kekal yang dijanjikan Kristus bagi para pengikutnya? Apa arti semua usaha dan karya, perjuangan dan pengorbanan kita selama ini? Kita semua adalah persiara di bumi yang fana ini. Persiara yang punya harapan. Kita tidak bersiara di dalam kegelapan. Kita sedang mengikuti peta kehidupan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kita tidak menaruh harapan pada hal-hal duniawi. Kita menaruh harapan hanya kepada Allah dan sabdanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini menghendaki kita untuk tetap semangat. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang menjadi hidup. Kita harus selalu mempunyai harapan akan masa depan yang lebih baik, dan harus selalu berjuang pantang menyerah. Sebab Dia yang berjuang yang dapat maju sampai ke garis finish. Untuk itu kita harus selalu siap untuk berubah.
Yesus menjelaskan betapa pentingnya sebuah pernikahan yang berlandaskan cinta yang sejati. Bahwa cinta yang sejati melampaui kepentingan-kepentingan duniawi. Karena itu ketika seseorang hidup abadi, ia akan terlepas dari ketergantungan fisik dalam mencintai dan menikmati cinta sejati yang melampaui perasaan surgawi. Cinta Tuhan sempurna dan tidak tertandingi. Maka marilah kita mengabadikan cinta kita dengan senantiasa hidup tulus hati bagi Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati dan mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah yang kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.